Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan saya menyapa bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Selamat pagi dan shalom semua. Bagi kita yang ada di rumah ibadah ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasih, jemaat dan isi, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang pegawai istana Firaun kepada pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf,
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selamat pagi jemaat Tuhan semuanya. Shalom. Mari pada pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Mari semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang begitu besar atas setiap kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Mari katakan bahwa kasih Yesus tidak pernah habis di setiap hidup kita. Ku kagumi. Katakan lebih keras lagi, kita percaya bahwa kasih Allah tidak pernah habis dalam hidup kita. Haleluya. Ku akui kasih-Mu tiada ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami bersorak-sorai memuji nama-Mu dengan kesungguhan hati kami, Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan hati-Mu yang disukakan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari kita semua Bapak Ibu jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan nyatakan kasih Allah sempurna bagi setiap kita. Amin. Kasih Allah
untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, haleluya Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
Tuhan, mari kita amini tujuan hidup kita sebagai anaknya adalah menyerahkan hidup kita kepadanya, karena kita tahu yang mempunyai kehidupan kita adalah Bapa kita di surga. Itu adalah salah satu cara untuk menyenangkan hati Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita akan serahkan hati kita, hidup kita kepadanya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama, kalau ku hidup sebagai pengakuan kami kepada Tuhan bahwa dunia tidak akan sanggup memisahkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus Yesus yang kami percayai, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Supaya dengan demikian kami tidak lagi terikat dengan keadaan kondisi yang ada di dunia ini,
Sekalipun kami ada di dunia dan kami hidup dan tinggal di tempat ini, di mana dunia kami ada sekarang ini Tuhan, namun keberadaan diri kami yang adalah milik Tuhan, sedemikian sehingga hanya Engkau saja yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Karena itu kami menyambut kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini. Kami menyambut dengan antusias. Sebab dengan demikian saat kami berada di rumah Tuhan, seperti pagi ini, bahkan kami mengikuti ibadah secara streaming dari rumah kami masing-masing, kami tetap ada persekutuan yang indah yang dapat kami bangun di dalamnya. Karena itu Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan, pengurapan yang baru atas kehidupan kami semua. Hamba-Mu yang menjadi seluruh berkat, lebih dari itu seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Biar pengurapan yang sama mengurapi kami semua Tuhan, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, dinasihati, diajar lewat firman Tuhan yang kami akan dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita bisa beribadah kembali di rumah ibadah pada pagi ini. Oke, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, senang sekali kita akan kembali belajar firman Tuhan untuk seri khotbah di bukit. Setelah hari kemarin kita kedatangan tamu dan ada tema yang baru dari pembelajaran kita pada hari Minggu yang lalu, dan pagi ini kita bersama-sama fokuskan perhatian kita kembali untuk seri khotbah di bukit. Kita sampai di seri yang ke-8, judul kualitas hidup rohani yang menyenangkan Tuhan. Mari kita ucapkan dan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kualitas hidup rohani yang menyenangkan Tuhan. Belum semua, kita dengan suara keras. 1, 2, 3. Kualitas hidup rohani yang menyenangkan Tuhan. Kita akan baca, Bapak Ibu tidak usah membuka Alkitab atau membuka HP-nya, karena semua bacaan kita pagi ini saya sudah siapkan di slide. Jadi saya sebagai gembala akan membacakan Bapak Ibu Saudara saat berada di rumah Tuhan. Karena kita perhatikan bersama-sama dari Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan, berilah juga kepadanya pipi kiri. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Amin. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan review untuk seri khotbah di bukit di seri yang ke-17. Saya berjudul Jangan Bersumpah Palsu pada 2 minggu yang lalu, ya. Jangan bersumpah palsu. Dan saya memulai dengan sebuah pengertian apa itu bersumpah dan apa itu bersumpah palsu. Bersumpah itu memiliki pengertian mengikut sertakan Tuhan dalam sebuah kesepakatan bahwa apa yang dikatakan oleh orang yang bersumpah itu benar. Maka
di acara-acara persidangan ketika seseorang atau bahkan kita pernah menjadi saksi, untuk menjadi saksi kita perlu disumpah dan meletakkan tangan kita di kitab suci kita, ya, dan kemudian kita mengucapkan sumpah, mengucapkan janji itu yang dipimpin oleh hakim begitu. Nah, kemudian pengertian bersumpah palsu itu adalah mengklaim bahwa Tuhan akan membenarkan orang tersebut bahkan ketika ia berbohong. Ya, itu bersumpah palsu. Jadi segalanya itu selalu melibatkan Tuhan. Walaupun bersumpah palsu dalam pengertian di sini adalah mengklaim bahwa Tuhan membenarkan diri padahal yang dikatakan itu adalah tidak benar. Nah, bagaimana pengajaran Yesus tentang bersumpah? Ya, Yesus memberikan pengajaran, dia tidak melarang secara mutlak untuk bersumpah. Tapi dia melarang secara mutlak ketika kita sebagai orang percaya menganggap remeh sumpah itu. Ya, menganggap remeh sumpah itu atau bahkan bersumpah palsu. Yesus sama sekali melarang. Secara mutlak dia melarang. Karena itu dia mengatakan apa yang kita katakan ya, hendaklah kita katakan ya. Jika tidak, itu katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari kuasa si jahat. Nah, bersumpah palsu ini pelanggaran hukum yang ketiga, ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bersumpah demi Tuhan, bersumpah demi langit, bersumpah demi apapun, itu tidak dibenarkan kata Alkitab, ya. Karena kita sedang menganggap remeh apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena itu hati-hati dengan perkataan kita. Pada 2 minggu yang lalu di seri khotbah di Bukit seri yang ke-17 saya mengakhiri dengan sebuah kutipan dari seorang yang bernama Adam Clare, mengatakan begini: cara yang terbaik adalah bersumpah sedikit mungkin. Suatu sumpah tidak akan mengikat seseorang pendosa atau yang tidak jujur ataupun seorang pendusta. Dan seorang yang jujur tidak membutuhkan untuk bersumpah karena karakter, sikap dan tingkah lakunya itu bersumpah untuknya. Paham ya? Oke, kita akan lanjutkan untuk seri khotbah di Bukit pada seri yang ke-18 pada pagi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kualitas hidup rohani atau kualitas value, kalau boleh nilai-nilai hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, perlu kita review ulang atau kita evaluasi ulang. Apakah kita sebagai orang percaya hari ini, ketika kita hidup sebagai anak Tuhan, ketika kita Kristen, kita punya kualitas hidup rohani yang menyenangkan Bapa kita di surga. Ya, kualitas itu memiliki pengertian. Kualitas itu adalah kondisi atau keadaan pribadi bahkan barang yang memiliki nilai tertentu bahkan di atas rata-rata. Kalau barang kita beli biasanya karena brand. Ya, sebelum ada Android yang canggih, waktu itu ya, kita punya HP kita masing-masing Nokia. Ya, saya punya HP sampai sekarang masih saya simpan baik-baik dan masih berfungsi, tapi tidak saya fungsikan. Nokia 97 di waktu itu, ya, katanya saya nggak bisa beli karena saya mendapat berkat. Nokia N97 itu harganya 6, sekian juta. Tapi HP itu gak ada gunanya karena lebih canggih daripada HP Android yang sekarang kita bisa beli di bawah 1 juta. Kualitasnya berbeda di zamannya. Bahkan sebelum ada Android, waktu itu BlackBerry ya canggih. Semua orang punya BlackBerry, punya BB. Pin BB-mu mah berapa gitu ya, dan sebagainya. Dan itu yang saya namakan di atas rata-rata. Hari ini kalau kita punya Android, mungkin kita sekarang brand kita mungkin kita melirik kepada
Apple gitu ya. HP kita kalau pakai Apple belum HP gitu katanya ya. Harganya cukup fantastis dan itu di atas rata-rata. Semua barang atau keadaan kondisi bahkan pribadi kita harusnya menjadi sebuah evaluasi bersama-sama. Apakah kekristenan kita hari ini di atas rata-rata atau sama dengan yang lain, atau bahkan sama dengan orang-orang dunia yang notabene mereka tidak tahu siapa Kristus Yesus yang melahirkan baru dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lanjut persempit lagi. Kualitas hidup rohani itu berkaitan erat dengan pribadi seorang terhadap apa yang diyakininya. Kalau yang diyakininya itu adalah firman Tuhan, maka firman Allah itu akan menjadi patokan kita untuk kita melangkah supaya hidup kekristenan kita berkualitas. Pertanyaannya, apa yang menjadi keyakinan kita hari ini? Kitab suci, dunia, pekerjaan, keuangan kita. Kalau kita melekatkan diri kita kepada hal-hal yang tidak pernah menjadi hakikinya, esensinya kehendak Allah, yaitu keyakinan yang kita perlu yakini adalah kitab suci, maka saya boleh katakan kita tidak akan pernah memiliki kualitas hidup yang dikehendaki Allah, apalagi menyenangkan Tuhan. Sama sekali tidak akan pernah. Mari jemaat RBC yang saya layani dan kita melayani Tuhan bersama-sama, kita pupuk, kita tanam dengan kualitas yang memang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Hidup, iman, percaya, dan kekristenan kita. Nah, ayat yang kita baca pagi ini itu cukup mengerikan. Karena dimulai dari ayat yang seperti ini. Ya, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah koreksi. Ya, ayat-ayat itu mengajarkan kamu telah mendengar. Artinya banyak orang Kristen, banyak orang percaya pada waktu itu telah mendengar perintah ini. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, kalau bicara tentang itu, maka kalau kita perhatikan baik-baik tentang kualitas kehidupan orang percaya pada waktu itu, tidak akan pernah mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sementara kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, kalau utang harus bayar, iya gitu ya. Tapi kemudian dikoreksi oleh Tuhan, tidak ada seperti itu. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat 39 sampai 42, itu adalah bagian kunci yang kita akan pagi ini pelajari bersama-sama, yang adalah bentuk dari kualitas hidup rohani kita yang menyenangkan Tuhan, melebihi dari mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Mata ganti mata, gigi dan ganti gigi, itu berlaku hanya untuk di pengadilan dan bukan dalam urusan pribadi. Saya ulangi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu adalah untuk di pengadilan dan bukan untuk urusan kita sesama sebagai orang percaya atau bahkan mungkin di luar Tuhan. Mengapa demikian? Iya, karena kalau kita telaah bersama-sama, misalnya nih, kalau ada orang yang bersalah dengan kita dan kesalahannya itu fatal, akan ada hukum pidana dan perdata gitu ya. Kalau perdata urusannya dengan utang piutang dan sebagainya yang tidak dipidanakan, bahkan mungkin saja kita, orang itu yang bermasalah dengan kita mungkin tidak dihukum atau tidak hukum kurungan sementara, tapi diklarifikasi pulang dengan catatan tertentu gitu ya. Dan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pengadilan, yang saya katakan pengadilan itu memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan orang yang diadili. Jadi ada orang yang bersalah dengan kita, mereka harus membayar atau kembali
memberikan sesuatu yang menjadi setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan perundang-undangan, hukum perdata ataupun hukum pidana. Kalau kesalahannya fatal, ada pembunuhan dan sebagainya misalnya, itu pidana dan itu ada hukumnya. Ya. Dan tujuan hukum itu supaya tidak terjadi balas dendam. Kita pernah melihat ketika seseorang sedang disidang dan karena membunuh keluarganya dan keluarganya hadir di situ, pasti dikawal. Mengapa demikian? Supaya aman. Karena kalau tidak, dengan diam-diam keluarga dari orang yang dibunuh, orang yang dipidana, yang dicelakai itu akan balas dendam. Dan seringkali terjadi itu. Dan supaya tidak terjadi balas dendam, gigi ganti gigi, mata ganti mata yang diucapkan, yang menjadi penafsiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang kemudian dibenarkan oleh Tuhan Yesus itu sebetulnya tujuannya cuma satu, supaya tidak terjadi balas dendam. Nah, mari kita perhatikan. Tetapi ternyata ahli Taurat dan orang Farisi itu menafsirkan berbeda. Mata ganti mata, gigi ganti gigi itu ditafsirkan sebagai hukum pribadi, bukan hukum di pidana, di pengadilan. Maka mereka mengizinkan boleh balas dendam secara pribadi. Padahal Alkitab mengatakan dalam Perjanjian Lama jelas tidak boleh. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan. Ia akan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran kita pagi ini itu berurutan pada seri khotbah yang ke-19 hari Minggu besok. Hari Minggu besok itu kita belajar untuk bukan membenci musuh, tapi mengasihi musuh. Ya, ayat selanjutnya dari 43 kita Injil Matius pasal yang kelima, besok kita akan fokus di situ. Nah, saya merenungkan kembali dari apa yang saya baca, yang kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan izinkan saya secara pribadi, bahkan kita semua yang ada dalam komunitas kita dulu, kita mungkin disakiti, kita mungkin diperhadapkan kepada hal-hal yang sebetulnya kita bisa lakukan itu balas. Makanya pilihan yang pertama ketika hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, saya masih ingat betul tanggal hari, karena itu menjadi momen. Tapi Pak Yas jangan diingat-ingat dong, kalau diingat nanti balas dendam gitu. Ya, enggak, ini sebagai review kita saja. Saya nggak pilih karena saya lebih menjaga nama baik. Di sana masih ada saudara-saudara kita kan, Pak Purnomo Hadi masih di sana gitu ya waktu itu. Kalau kita balas dendam, Pak Pur nggak akan bersama dengan kita. Benar Pak Pur ya? Betul. Saya cukup diam dan saya pilih yang ketiga. Tidak ada hal. Kemudian kita keluar masing-masing dan kita bentuk komunitas sejahtera kita, sehingga Tuhan memperlengkapi kita. Perlengkapi kita dengan apa? Dengan semua fasilitas yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sampai hari ini RBC tetap ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Hari Minggu besok, saya berharap kita semua berdoa. Bapak Ibu yang ikut streaming, hari Minggu besok hadirlah bersama-sama. Hadir karena kita akan menyaksikan momen penting. Ada pelantikan panitia pembangunan. Untuk siapa? Untuk jemaat RBC. Kita berdoa untuk panitia ini supaya gereja yang kita impikan itu berdiri. Mengapa demikian? Karena tidak ada fight yang kita lakukan.
Cukup doakan. Kita mengerjakan panggilan kita yang menyenangkan Tuhan. Kita gak perlu ganti gigi. Ganti gigi, mata ganti mata. Nah, pertanyaannya dari ayat-ayat yang saya sampaikan pada pagi ini yang kemudian didahului dengan kalimat-kalimat firman Tuhan dalam perjanjian lama yang dikutip oleh Tuhan Yesus kemudian menjadi koreksi oleh Tuhan Yesus untuk orang Farisi dan ahli Taurat. Ada beberapa poin penting yang perlu kita camkan bersama-sama dalam hidup kekristenan kita supaya hidup rohani kita itu menyenangkan Tuhan. Yang pertama, pertanyaannya, kualitas hidup rohani yang bagaimana yang sebetulnya menyenangkan Tuhan? Yang pertama, ayat 39 mengatakan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan. Kalau ada orang yang membalas kejahatan, kita doakan saja. Karena ayat ini mengatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan, doakan saja, diam, nantikanlah Tuhan. Kata Amsal tadi, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dalam terjemahan firman Allah, bahasa Indonesia masa kini, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, janganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berilah dia juga pipi kirimu juga. Nah, Bapak Ibu, jangan membalas karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Seringkali kita gagal di sini. Apalagi kalau kita tidak jaga mulut kita. Kalau itu wanita, kita gak jaga emosi kita, tangan akan muncul sebagai bentuk perhatian kita kalau ada orang yang menyakiti kita. Apalagi kalau menyangkut harga diri kita, kita pasti marah. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, doakan, nantikanlah Tuhan. Sebab pembalasan itu bukan hak kita, tetapi haknya Tuhan. Pendeta Kalis Stefanus kemarin mengatakan, kekristenan hari ini tidak pernah ada dalam aniaya besar seperti pada masa perjanjian baru gereja mula-mula. Untuk memurnikan gerejanya hari ini, pertanyaannya, apakah kita terikat dengan dunia atau tidak? Kalau kita terikat dengan dunia, maka kita sedang memberi kesempatan kepada hal-hal daging, termasuk tadi membalas. Tapi Alkitab mengatakan, mari kita punya kualitas hidup rohani yang menyenangkan Tuhan. Jangan membalas, nantikanlah, doakan orang itu. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan dan bukan hak kita. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan, ada alasan-alasan penting. Yang pertama, mengapa kita gak boleh melawan atau membalas orang yang berbuat jahat kepada kita? Hati-hati, seringkali orang yang berbuat jahat, orang yang bertindak tidak benar pada kita, sering dipakai Tuhan untuk mengoreksi kita. Iya, musuh kita itu lebih jago mengetahui kelemahan kita dibandingkan diri kita sendiri. Iya, dia akan punya strategi dalam berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita. Padahal hal-hal itu sebetulnya dipakai Tuhan untuk mengoreksi kita. Kalau kita belajar kitab Hakim-Hakim, masuk Bond Fellowship, maka saya sebetulnya menyarankan Bapak Ibu, kita itu enak, kita berada di rumah, langsung streaming dari rumah kita masing-masing. Walaupun kemarin di Bond Fellowship, Pak, ya rumah saya sudah gak bocor, bisa tempati untuk Bond Fellowship. Siap gitu ya. Tapi sebetulnya Bond Fellowship yang kita adakan itu mudah, menyenangkan, kita bisa ada di rumah. Dan kita membahas kitab Hakim-Hakim. Salah satu koreksi dari umat Tuhan, mengapa terjadi penindasan orang Midian sekian tahun, orang Filistin sekian puluh tahun.
Karena ternyata itu untuk mengoreksi umat Tuhan. Karena hati orang percaya, hati umat Tuhan itu condong kepada Baal ketika mereka tinggal di Kanaan. Karena itu musuh datang untuk mengoreksi mereka. Karena itu jangan balas dendam, jangan balas kejahatan. Karena seringkali orang yang menyakiti kita itu dipakai oleh Tuhan untuk mengoreksi kita. Yang paling kritis di antara sekian hubungan kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Iya. Kalau saya selesai khotbah begini, biasanya ada masukan dari anak, ada masukan dari istri. Kok kamu tadi bacanya salah-salah terus, ada apa toh? Saya beralasan, nah itu Eko suaranya terlalu banter gitu ya, musiknya gitu. Nah itu ada yang ngomong-ngomong gitu. Kadang-kadang saya kelihatan fokus gitu, dikoreksi. Gak apa-apa. Pernah gak kita dikritisi istri suami kita? Pernah kan? Atau bahkan sebagai orang tua ngomong, Papa kok ngomong begitu ya? Itu sebagai koreksi. Yang kedua, mengapa kita nggak membalas kejahatan? Karena seringkali kita perlu hati-hati. Karena seringkali hal itu dipakai untuk membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Ya, koreksi itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Jangan-jangan kita masih suka marah, jangan-jangan masih suka emosi, jangan-jangan kalau jangan asem enak, tapi kalau jangan-jangan gak enak ya kan. Bahkan kita gak boleh membalas karena seringkali itu adalah kairos Tuhan untuk kemajuan kita. Hal yang terjadi pada masa 2 tahun yang lalu di gereja kita menangkap itu sebagai kairos Tuhan supaya hidup iman kita tidak melulu kepada mamon. Ya, di sana keterikatan dunia itu sangat kuat. Saya berkomitmen dengan teman-teman pengurus, kalau diizinkan Tuhan, nanti ke depan ketika gereja ini maju, saya akan belajar untuk mengajak jemaat mencintai pekerjaan Tuhan. Mungkin saja nanti tidak akan ada amplop dan ada kantong kolektor yang diedarkan. Karena nanti kita akan ada barcode, kita tinggal screenshot dan atau kita pakai HP kita transfer gitu. Saya punya harapan seperti itu. Dan supaya apa? Kita tidak lagi terikat dengan hal itu, tapi kita kerajaan Allah, di mana kita menghadirkan kerajaan Allah dan nilai-nilai kekal dalam kehidupan kita. Karena dunia hari-hari ini butuh kita. Pada hari Selasa yang lalu saya mengikuti webinar Alpha. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Hari Sabtu saya mengikuti training Alpha. Saya pernah mengikuti secara onsite sebelum COVID, tapi saya tertarik untuk ikut lagi. Karena waktunya kita untuk kita menangkan jiwa lewat Alpha Course. Seperti kegiatan Bond Fellowship, tapi lebih santai, lebih enjoy, karena kita bisa hadirkan siapa saja. Sementara kita sebetulnya menghadirkan orang yang tidak seiman itu sulit, tapi di Alpha menghadirkan teman sahabat kita yang tidak seiman dengan kita, it's okay, nggak masalah. Nanti ke depan kita akan persiapkan itu supaya apa? Kita gunakan kairos Tuhan sebaik-baiknya untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu dalam rumah tangga, pekerjaan kita, tangkap itu baik-baik sebagai kairos Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya tidak dalam hal apa kita tidak boleh membalas. Tadi kan firman Tuhan, kalau ada orang yang menampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Itu saya simpulkan dengan hal ini. Ketika kita diremehkan, bahkan kita dihina. Mengapa demikian? Saya minta satu volunteer, Nathan, Mas Nathan. Iya. Hari ini di RBC ada banyak anak-anak yang namanya Nathan. Jonathan, Nathanael, Nathan. Ini Nathanael Enrico. Di sini Tan. Kelihatan? Ya. Mas kamu bisa dibuka?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa kita nggak boleh membalas kejahatan? Dalam hal diremehkan dan dihina. Tadi memang Tuhan mengatakan siapapun yang menampar pipi kanan, berarti pipi kanan sebelah sini kan? Ya, sini nggak ada itu, tenang aja. Kalau orang Yahudi menampar pipi kanan, itu pakai punggung, dan itu lebih sakit, apalagi kalau dipasangi gerindo di sini. Dipasangi ini apa namanya, cincin akik begitu, yang bendol begitu. Ada yang punya di sini? Wah, dia siap-siap untuk tampar kamu tadi. Ya, penghinaan. Mengapa? Jadi menamparnya tidak gini. Sebenarnya begini kan, tapi begini. Gitu. Ini sangat menyakitkan, dan seorang yang bernama William Barclay itu adalah penghinaan double. Maka saya katakan dalam hal apa kita nggak boleh membalas? Ketika kita diremehkan, ketika kita dihina. Bang, gitu ya. Alkitab mengatakan pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Pipi kanan juga ini sudah dihina loh. Yang halus diberikan toeng gitu ya. Gak sakit toh? Terima kasih. Bapak Ibu, ini sulit untuk kita jalankan. Iya kan? Tapi ini yang Allah kehendaki supaya hidup kita itu menyenangkan Tuhan. Kita gak membalas ketika kita diremehkan, ketika kita dihina. Wah, Pak Yeri gerejanya ada hantunya. Wah, itu penghinaan loh. Iya nggak? Pak Poraja yang bisa lihat hantu nggak ngomong begitu dengan saya. Iya, nggak ngomong begitu. Malah di rumah saya yang seringkali dia ngomong, sebenarnya maksudnya ada hantunya, ada bahunya gitu. Nah, ketika diremehkan, ketika dihina, diam saja. Tapi jangan gondok di sini, karena kalau gondok di sini kita sakitnya di sini itu akan membuat masalah. Kita lepaskan saja. Amin. Kita lepaskan saja. Ketika ada orang yang meremehkan kita, ketika ada orang yang menghina kita. Kuliahmu di situ, pernah ada sebagainya. Kamu tinggal di sini dan sebagainya. Aku tinggal di perumahan elit, ya, dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk penghinaan yang, apalagi sekarang bullying, penghinaan itu dapat terjadi di mana-mana. Ya, jangan gunakan jari kita untuk membalas. Ya, tapi berkati mereka dengan jari-jari kita, karena ada kata-kata positif yang kita ucapkan. Kembali kita mengingat menurut Rabi Yahudi, William Barclay ngomong begini, menurut Rabi Yahudi, memukul seseorang dengan punggung tangan merupakan penghinaan double dibandingkan dengan memukul dengan telapak tangan yang halus. Maka Tuhan kan ngomong, kalau ada orang yang nampar pipi kanan dengan punggung, itu adalah penghinaan double. Diremehkan, dihina, beri juga pipi kiri. Sanggup kita? Ini tidak mudah. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Yang kedua, kualitas hidup yang menyenangkan Tuhan. Kita berani melepaskan hak kepemilikan atau keakuan. Dalam ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, perhatikan baik-baik, mengadukan engkau, dilaporkan. Konteks ayat ini selalu ada hukum pidana, mengadukan engkau, mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi seseorang yang pengen mengingini baju kita, kalau misalnya saya, ini jubah, saya harus copot jubah saya, baru saya lepas baju dan pakai jubah lagi. Tapi ternyata nggak begitu, serahkan juga jubah ini, serahkan juga jubah jas gitu, jubah kita. Kalau ada orang yang mengadukan engkau, apa itu artinya? Mari kita perhatikan dari kata mengadukan lebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang mengadukan kita, terutama dalam hukum pidana atau perdata di pengadilan, tetap kita harus punya
yang kita ikuti panduannya adalah hukum pemerintah. Mengapa demikian? Perhatikan baik-baik ya. Karena kalau kita mengartikan kata mengadukan itu secara harafiah, itu akan membuat hidup kita secara karena berbenturan dengan norma atau hukum pemerintah. Tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Mengapa? Karena akan berbenturan dengan hak kita sebagai anggota masyarakat. Apakah kemudian kita nggak boleh membela diri ketika ada orang yang mencuri atau mencuri dan ketahuan, gitu ya, atau menyerobot tanah kita, gitu ya. Kemarin dalam panitia pembangunan itu ditemukan oleh Pak Danan ada hal yang ada di sertifikat kalau tercatat itu kemudian ada di sertifikat itu ternyata nggak boleh jual beli langsung, harus ada rekomendasi dari BPN lagi gitu baru mendapatkan hak untuk bisa dijual lagi. Mana sertifikatnya, coba dilihat ada nggak? Punya RBC nggak ada, puji Tuhan gitu ya. Nah, kalau ada hal-hal begitu, apalagi kalau tanah kita diserobot, kita sudah punya resmi tanah kita, ini ternyata ada orang yang sertifikat. Oh itu kalau kita diam saja salah. Karena apa? Hukum pemerintah kita harus membela diri, ya, membela diri. Maka sebetulnya ketika saya sempat mau dipolisikan, teman saya Kalis kemarin juga mau dipolisikan begitu ya. Saya siap, Pastor Edi juga siap gitu ya. Karena apa? Itu menyangkut hukum perdata. Maka saya siap ketika hal itu terjadi. Itu kesempatan untuk buka-bukaan. Yes. Tapi sampai hari ini tidak pernah dipolisikan. Jangankan dipolisikan, orang datang ke polisi ke rumah saya, tidak pernah ada gitu ya. Kalaupun ada nanti saya akan bawa bodyguard saya gitu. Ya, ada Pak Budi, ada Ebrat yang besar gitu, Tony apalagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang mengini baju itu lebih murah, harga standar biasa. Tapi ternyata juga berikan jubah itu yang nilainya lebih tinggi kata Tuhan. Berarti nggak mungkin kita akan menyerahkan jubah kita. Ya, tapi yang dimaksud itu apa sih Tuhan? Ya, sebelum masuk apa yang dimaksud itu, saya membaca dari kamus pulpit komentari, dia mengatakan begini: seseorang yang berkeras hati dari masyarakat dengan pembiaran semua hal yang jahat dalam diri manusia. Oh iya, karena tidak ada perlawanan dibiarkan saja kejahatan akan muncul di mana-mana. Dalam konteks ini apa yang dimaksud? Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam perasaan dan pikiran kita, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 11, ketika Tuhan menjadi hamba, bahkan menjadi manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk kita, manusia yang berdosa, maka Tuhan Bapa kita mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertelur dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketika apa? Ketika mengosongkan diri dan kapasitasnya diperbesar. Jadi yang dimaksud melepaskan hak kepemilikan atau keakuan itu adalah keberanian untuk kita mengosongkan diri. Tidak ada ego lagi. Tidak ada keakuan lagi yang menonjol karena kita mengosongkan diri. Siapa diri kita tidak ada artinya. Walaupun kita mungkin dikaruniai Tuhan dengan bakat, kemampuan, talenta, bahkan kekayaan, punya harta banyak, tetap anak Tuhan harus belajar mengosongkan diri.
Itu sebagai bentuk melepaskan kepemilikan dan hak keakuan kita. Karena ketika kita mengosongkan diri, kita menanggalkan keakuan, kita akan menerima kapasitas yang lebih besar. Dan itu adalah kualitas yang hidup, menyenangkan Tuhan. Itu bicara tentang berkat, itu bicara tentang tanggung jawab, itu bicara tentang kepercayaan yang lebih besar. Iya, selalu dimulai dari hal kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk berani mengosongkan diri kita, supaya ada kapasitas yang Tuhan perluas. Kalau kita merasa pandai, merasa bisa, kita nggak akan ada pembelajaran terus. Iya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan cukup dengan gelar sarjana S1 begitu, saya nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku, ya kemampuan saya di situ saja. Bahkan jemaat yang menjadi jemaat begitu ya, kemampuan ya di situ saja. Karena apa? Leadernya nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku, nggak pernah macam-macam. Akibatnya apa? Tidak ada kapasitas yang ditambahkan dalam kehidupan kita. Dan itu berpengaruh kepada seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada dalam pelayanan di NBC. Bapak Ibu, sampai hari ini saya suka baca buku, sampai hari ini saya suka belajar. Bahkan kalau Tuhan izinkan, ketika nanti ada berkat dan kesempatan, saya mau belajar. Saya mau belajar untuk studi lanjut. Ayo dibarengi Pak Danan. Siapa mau? Saya mau. Mengapa? Enak kok belajar. Ya, sehingga siap-siap untuk kepala kita jadi botak. Nah, Bapak Ibu yang ketiga, kualitas hidup atau kualitas hidup yang rohani yang menyenangkan Tuhan. Yang ketiga adalah kita belajar untuk ini memberi pelayanan yang berkualitas. Ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Konteks ayat ini, kalau ada pemegang otoritas, itu boleh kok memaksa orang. Contoh, Simon dari Kirene, ketika ada jalan Golgota, Yesus sudah bawa salibnya. Prajurit memaksa Simon dari Kirene itu untuk panggul salib Yesus, bawa itu ke Golgota. Itu konteksnya, ya. Dan kalau kita belajar dari ayat ini, maka sebetulnya kebiasaan pada waktu itu pemegang otoritas itu melakukan pemaksaan. Melakukan pemaksaan, tapi dalam konteks pembelajaran kita memberi pelayanan yang berkualitas supaya hidup rohani kita berkualitas. Bukan ada pemaksaan, tapi ada kesadaran penuh dari kita. Saya mengaku dengan jujur kepada Bapak Ibu, saya nggak terlalu antusias ketika ada orang pandai, walaupun itu butuh ketika manusia. Tapi pandai itu kadang-kadang sulit untuk diatur, ya. Tapi orang yang mau untuk belajar, apalagi kalau orang itu pandai dan mau dibentuk, itu sangat menyenangkan. Tapi kalau orang pandai nggak mau dibentuk, akhirnya apa pelayanannya? Ya itu saja. Karena itu jemaat RBC yang ada dalam pelayanan gereja kita, memberi pelayanan yang berkualitas itu adalah sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitas itu bicara tentang talenta dari sejak kita lahir. Tapi bukan hanya itu saja, sesuai dengan kapabilitas kita. Ketika ada kapasitas talenta ada antara kita, dan kita poles dengan pembelajaran, poles dengan pembelajaran, maka akan ada kualitas yang baik. Ya, WL kita, Felis itu diam-diam kursus menyanyi dan tidak ada yang bayar sendiri. Itu totalitas. Ke depan kalau memang kita punya cukup uang, kita perlu menghadirkan pelatih-pelatih yang berkualitas. Untuk apa? Untuk pelayanan properti di gereja kita. Dan kalau bicara itu, Felis
dia punya kapasitas, maka dia poles. Dengan apa? Dengan belajar supaya apa? Ada kapabilitas yang lebih baik lagi. Kita lahir di dunia ini tidak langsung cakap dan pandai, langsung bisa setir mobil, langsung bisa bekerja, langsung bisa segala sesuatunya lah, nggak mungkin. Tapi kita dilahirkan itu dengan kapasitas talenta yang memang Tuhan. Biasanya itu menurun. Ya. Tatan itu nggak tahu nurun namanya atau nurun saya, dia pandainya di musik, mungkin dari saya. Tapi awal-awal ketika dia diajak untuk belajar, tidak mau. Baru mau ketika masuk SMP, dia belajar, itu pun belajar gitar. Tapi sekarang kemampuan dia dalam main gitar di atas saya dibandingkan dengan dia. Iya, karena apa? Dia belajar. Dia dilahirkan dengan talenta itu. Dia punya kapasitas, akibatnya ketika pembelajaran dan kapabilitas. Demikian juga dalam pelayanan. Pelayanan kita juga begitu. Kita itu dilahirkan untuk ada di RBC dan kita ada kapasitas masing-masing. Ya, kalau boleh kita sedikit joke gitu ya. Di RBC itu kalau kita mau buat event organizer itu bisa. Ada tukang masak, ada yang make up, ya betul enggak? Apalagi kalau sisi membangun, wah mudah banget. Ada arsiteknya, ada kontraktornya, ada pelaksana hariannya dan sebagainya, ada bosnya, bos tripe maksud saya. Itu, iya, mudah gitu. Karena kita dilahirkan. Karena itu saya mengajak untuk ini, melayani dengan totalitas. Amin. Melayani dengan totalitas. Jangan pernah ada alasan gak mau. Pak Iwan Sanjaya, yuk jadi doorkeeper yuk. Enggak Pak, jangan dulu, malu, saya kan baru. Ya justru yang baru dikasih pelayanan supaya nggak lari kemana-mana. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi dengan pelayanan yang berkualitas, karena itu adalah hidup rohani yang menyenangkan Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir. Yang keempat, mari kita belajar untuk memberi dengan cinta atau kasih dan dengan hikmat. Ayat 42 tadi kan ngomongnya jelas ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ada yang menolak kalau ada orang yang pinjam? Saya tolak. Iya, karena saya nggak punya. Lebih baik tak kasih kalau memang dia butuh. Belum kalau beda lagi kalau saya punya, mungkin akan ada MOU yang jelimet begitu, harus gini. Tapi kita mempelajari, kita berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Mari kita belajar untuk memberi dengan cinta dan kasih. Apalagi itu menyangkut dengan pekerjaan Tuhan. Apalagi menyangkut dengan orang yang kita cintai. Pasti kita akan memberi totalitas dengan cinta dan kasih yang terbaik untuk orang yang kita cinta. Tapi kita perlu hikmat. Memberi dengan cinta, memberi dengan kasih dalam segala sesuatu, termasuk dengan hikmat. Kita perlu belajar ini. Tidak memberi secara royal dan sembarangan, apalagi ngawur. Iya, orang yang punya, kalau bisa memberi dengan cinta, dia akan memberi dengan hikmat. Perhatikan apakah keluarga kita tercukupi. Kita royal di luar, ternyata istri kita gak pernah kita ajak untuk makan berduaan. Memberi perhatian kebutuhan keluarga kita, apakah tercukupi. Itu dengan hikmat. Kemudian memberi dengan cinta dan kasih dengan hikmat itu memberi ke alamat yang tepat dan waktu yang tepat. Untuk ini butuh kepekaan. Butuh kepekaan. Kalau saya lihat Bapak Ibu dari sini, saya tafsirkan, kita semua sedang lapar secara kondisi gitu perut. Dan waktu yang tepat, habis ibadah ini makan gitu ya. Dan memberi dengan cinta
dengan kasih, dengan hikmat itu memberi dengan ke alamat yang tepat, memberi pinjaman, memberi dengan waktu yang tepat. Kalau itu butuh kasih, gitu ya. Termasuk Alkitab mengatakan jangan sampai tangan kiri kita tahu. Kalau tangan kita berbuat sesuatu memberi, jangan sampai tangan kiri kita tahu. Jangan sampai ada pengumuman, apalagi disiarkan di FB, di mana-mana semua orang tahu, gitu ya. Itu tidak akan dengan hikmat, itu tidak dengan cinta, tapi dengan something yang kita nggak tahu tujuannya apa. Ada orang-orang seperti itu nggak? Ada. Mereka jemaat RBC tidak ada. Ya, memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Jadi kalau kita memberi sesuatu kepada orang, meminjamkan sesuatu kepada orang, memberi dengan cinta, dengan hikmat itu, jangan sampai tangan kiri kita tahu. Dan sampai ini, jangan sampai kemudian kita mengungkit-ungkit atau membangkit-bangkit. Iya, kalau bukan karena saya gak bisa. Ya, dan ayo kita memberi dengan cinta. Ya, kalau kita memberi dengan cinta, saya gak pernah mengungkit apa yang pernah saya berikan kepada istri saya dan Tata. Walaupun kadang-kala muncul seperti itu, tapi harus bisa ngerem. Karena kalau tidak akan jadi sebuah pertempuran yang akan nggak ada ujung pangkalnya. Karena kita saling mencintai, ya kita berikan dengan cinta tanpa ada mungkin-mungkin. Ya, jadi termasuk teman-teman yang ada di sini yang sedang masih muda, yang belum ada, masih jomblo begitu ya. Kalau ada teman yang suka kasih kita dan suka membangkit-bangkitkan, itu dia memberi tidak dengan cinta, tapi dengan motivasi. Kalau kamu beri, ayo aku jatuh cinta kepadamu, gitu kan, gak dibalas gitu. Orang itu seperti gombal gitu ya. Jangan suka mungkin. Nah, saya akan mengakhiri dengan sebuah kesimpulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertahankan dan jaga, rawat baik-baik, pupuk terus kualitas hidup rohani yang ada pada kita. Karena itu adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Jangan balas kejahatan kalau ada orang yang balas kejahatan. Karena itu sering dipakai Tuhan untuk mengevaluasi, mengoreksi kita, membentuk kita. Bahkan kejahatan untuk kita kadang-kala sebagai kairos Tuhan untuk kita gunakan dengan baik. Ya, kemudian berani melepaskan kapasitas kita akan diperbesar kalau kita mengosongkan diri. Yang ketiga, lakukan pelayanan dengan berkualitas, dengan kapabilitas, dengan kapasitas sampai kepada totalitas. Itu pelayanan yang berkualitas. Beri dengan cinta, kasih, dan dengan hikmat. Maka dari 4 hal dari Matius yang kelima ayat 37 sampai 42 ini akan menolong kita. Hidup kita akan berkualitas menyenangkan Tuhan. Amin. Saya undang ibu bapak bisa berdiri bersama-sama dan ada kini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
yang lembut membawa kita dalam saat teduh kita pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, camkan baik-baik apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Hidup kekristenan kita tidak sekedar seperti yang kita hidupi sekarang ini. Hidup kekristenan kita harus punya nilai, value, kualitas di atas rata-rata, supaya Bapa di surga senang karena kita menjaga, merawat, memupuk kehidupan kita yang berkualitas. Menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita untuk kita pupuk, jaga, rawat hidup yang berkualitas. Kalau kita ada hal-hal yang seringkali berbenturan dengan apa yang kita yakini, kita mungkin mengatakan itu untuk dia, bukan untuk saya. Tapi seorang yang punya kualitas hidup yang menyenangkan Tuhan, dia akan membuka hatinya, karena itu adalah kesempatan untuk dia menjadi lebih baik lagi. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Apakah hati dan kehidupan kita melekat kepada Bapa kita di surga? Atau justru hati kita melekat kepada hal-hal yang berseberangan dengan kehendak Allah, berseberangan dengan apa yang menjadi keyakinan kita yang adalah firman Tuhan yang kita hidupi dalam kehidupan kita? Datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Bapa, ini hidup kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Kami rindu punya kualitas hidup yang menyenangkan Tuhan. Kami rindu menghidupinya Tuhan. Menolong kami Tuhan Yesus. Memberkati seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Kau kasih. Berkati mereka semua Tuhan, supaya di jalan kehidupan mereka sungguh-sungguh dengan komitmen yang tinggi menjaga, merawat, memupuk kehidupan kekristenan yang berkualitas dalam kehidupan mereka semua. Berkati firman-Mu untuk kami pagi ini Tuhan. Kami mau belajar untuk menghidupinya, menyenangkan Engkau di jalan kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan Bapak Ibu.